Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum PPKN di SD. 1. Konsep dasar kurikulum, yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi. Sesuai dengan aliran, menurut Sutrisno, ada 3 konsep kurikulum seperti yang disebutkan di bawah ini. 2. Konsep kurikulum PPKN di SD. Beberapa hasil penelitian sarjana PPKN menggolongkan dinamika pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dasar di Indonesia menjadi 3 periode. Yang pertama Orde Lama, kedua Orde Baru, dan yang terakhir yaitu Reformasi. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN SD kelas rendah. 1. Pengertian desain pembelajaran PPKN di SD. Desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan kegiatan pembelajaran, uji coba, penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. 2. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. 3. Kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing suatu pendidikan yang mengacu pada kompetensi ini. Selanjutnya, kompetensi inti. Pada kurikulum K13 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini terdiri dari komponen sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap siswa melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaiannya kompetensi dasar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi hari ini. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.